Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini tetap Bapak menyampaikan, mudah-mudahan kalian khususnya kelas 10 SMK As-Salam Jatibarang masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan masih tetap menjalankan protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang materi PPKN, di mana kita akan dibawakan pada sebuah hakikat warga negara sistem demokrasi. Namun sebelum kita beranjak ke sana, kita harus tahu dulu tentang masalah pengertian warga negara Indonesia. Ini ada menurut pasal 26 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah itu adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan ketentuan terhadap kewarganegaraan diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Jadi secara umum bahwa warga negara itu adalah dapat diartikan warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara umum juga bahwa negara-negara di dunia ini menentukan kewarganegaraan berdasarkan dua asas, yaitu asas ius soli atau asas ius soli atau berdasar tempat kelahiran, dan asas ius sanguinis atau berdasarkan kewarganegaraan atau orang tua atau keturunan. Jadi itulah terkait dengan masalah pengertian warga negara Indonesia menurut undang-undang. Kemudian dalam sistem demokrasinya adalah kita harus tahu dulu tentang masalah demokrasi, di mana kita sudah mungkin banyak mengenal tentang arti demokrasi, baik itu dari pelajaran ketika di SMP ataupun dimanapun sempat kalian mendengar bahwa demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Jadi ada kewenangan rakyat di sana. Artinya bahwa kewenangan itu rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola negara. Sehingga kemajuan sebuah negara itu adalah merupakan tanggung jawab seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, dalam sebuah negara demokrasi, rakyat berkewajiban di antara adalah untuk menghargai dan juga menjunjung tinggi hukum. Kemudian menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi negara, mengutamakan kepentingan negara, ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan politik, mengisi kemerdekaan dan aktif dalam pembangunan. Nah, itu diantaranya bahwa beberapa hal yang terkait dengan masalah demokrasi. Kita kembali lagi bahwa pada pelajaran yang lalu juga dipelajari tentang masalah demokrasi yang terkait bahwa kewenangan sebuah rakyat atau kewenangan oleh rakyat untuk mengatur dan menyusun apapun yang terkait dengan kepemerintahan atau dengan negara itu sendiri. Negara Indonesia adalah mengandung sistem demokrasi Pancasila yang mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Antara lain persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di dalam konteks negara itu bahwa ketika negara sudah berdemokrasi, apalagi daerah di sini dan memakai demokrasi Pancasila, maka akan ada sebuah persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak dibeda-bedakan secara hukum. Yang selanjutnya adalah tentang masalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Di negara demokrasi yang berasaskan Pancasila ini ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi hak ini adalah dimiliki oleh semua rakyat, bahkan rakyat juga mempunyai kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu akan bersama-sama dilakukan dan dilaksanakan oleh warga negara. Kemudian pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Jelas di sini adalah tentang masalah tidak terlepas daripada semua itu kita punya pertanggungjawaban terhadap apa yang kita laksanakan dalam sebuah negara, dalam individu lingkungan, dan juga punya pertanggungjawaban lebih jauh lagi terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita hidup tidak bebas, kita hidup punya aturan, kita hidup punya hak dan kewajiban, dan kita hidup punya tanggung jawab terhadap orang lain, terhadap pemerintah, terhadap lingkungan, dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila dan telah pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Dalam konteksnya demokrasi Pancasila, warga negara tidak diperbolehkan untuk melakukan sewenang-wenang dalam penegakan hukum. Jadi hukum sudah diatur. Apapun kegiatan yang terkait dengan masalah warga negara, dengan masalah apapun urusan, di situ ada dengan landasan pengambilan musyawarah mufakat. Jadi perbedaan-perbedaan apapun terkait dengan masalah politik, masalah budaya, masalah ekonomi dan lain sebagainya, kita duduk bersama, kita musyawarah bersama, dan kita ambil sebuah mufakat dalam musyawarah tersebut. Kemudian dari ciri yang lain bahwa demokrasi Pancasila itu adalah mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Nah, kemudian kita bagaimana cara mengetahui tentang masalah asas demokrasi Pancasila, atau tentang masalah ciri-ciri negara yang menganut sistem demokrasi. Kita ketahui bahwa ada beberapa negara yang juga sama, itu adalah menganut sistem demokrasi. Kalau kita di sini adalah diantara untuk demokrasi itu biasanya yang dilaksanakan adalah adanya lembaga perwakilan rakyat sebagai perwakilan dan sebagai pencerminan daripada warga negara, sebagai penampung aspirasi. Maka disitulah bahwa rakyat tidak bisa bertindak sendiri, melainkan adanya sebuah lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat di sana. Kemudian ciri lain daripada demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang jurdil dan luber. Biasanya di sini ada tentang masalah pesta demokrasi, dinamakan pesta demokrasi. Kalau kalian tahu bahwa mungkin kalian pernah tahu, bahkan tahu, tapi belum pernah mengikuti, karena kaitan dengan masalah pemilihan umum ini adalah kaitan dengan masalah persyaratan. Anak-anak kita mungkin belum bisa mengikuti ke sana karena persyaratan umur masih belum nyampe ke sana. Di mana demokrasi ini adalah, atau di mana pemilihan umum ini adalah melakukan pemilihan dengan cara jujur dan adil. Artinya bahwa masyarakat terserah, karena di situ ada tentang masalah pesta demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat, memilih pemimpin-pemimpin kita
dengan jurdil dan luber, artinya langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kita tidak bisa diinterpretasi oleh orang lain bahwa pemilihan umum ini adalah merupakan sebuah pesta kebebasan rakyat untuk memilih atas kehendak dirinya. Kemudian adanya kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas mengawasi pemerintahan. Itu adalah ciri demokrasi. Kemudian adanya susunan kekuasaan badan atau lembaga negara yang ditetapkan dalam undang-undang negara. Itu adalah ciri-ciri negara yang menganut sistem demokrasi. Dan asasnya, asas-asas demokrasi Pancasila, jelas di situ ditampilkan bahwa asasnya adalah persamaan harkat, derajat, dan martabat. Itu asasnya. Jadi tidak ada pembedaan. Siapapun itu adalah hak sebagai warga negara yang punya kebebasan untuk berdemokrasi. Keseimbangan hak dan kewajiban. Kemudian di situ asasnya adalah musyawarah untuk mufakat. Jadi demokrasi Pancasila itu adalah, kalau kita sampaikan kembali, bahwa ada di situ sebuah persamaan harkat, ada di situ adalah sebuah persamaan derajat dan martabat. Itu demokrasi Pancasila asasnya, memakai keseimbangan hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ini yang harus dilaksanakan oleh warga negara sebagai asas daripada demokrasi Pancasila. Kemudian musyawarah untuk mufakat. Setiap apapun kita tidak bisa dengan cara melaksanakan penyelesaian sebuah permasalahan, sebuah perbedaan, sebuah apapun yang dianggap itu adalah bertolak belakang, maka kita harus diadakan musyawarah untuk mencari mufakat. Kemudian asasnya adalah mewujudkan tentang masalah keadilan sosial, kebebasan yang bertanggung jawab, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, dan juga memiliki tujuan dan cita-cita nasional. Yang terakhir, perlu kalian ketahui bahwa bagaimana sih tentang masalah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Ada beberapa prinsip di sana bahwa demokrasi Pancasila itu adalah ada sebuah pembagian kekuasaan. Ada sebuah pembagian kekuasaan di sana. Jadi tidak secara langsung bahwa, contoh ini misalkan, presiden adalah mengatur seluruh warga negara yang ada di Indonesia. Tapi di sana ada pembagian-pembagian kecil di mana pada dasarnya adalah sama. Yang dikatakan bahwa kekuasaan pun pemerintah itu adalah di pusat, yang biasanya adalah sebagai bentuk kepemimpinan yang langsung. Kemudian di bawahnya dibagi-bagi. Ada kayak semacam kekuasaan wilayah. Ada wilayah 1 kalau zaman sekarang disebut adalah sebagai provinsi. Kemudian wilayah 2 adalah kabupaten-kabupaten. Kemudian sampai masalah ke desa-desa. Ini adalah prinsip demokrasi seperti itu. Jadi semacam ada pembagian kekuasaan. Jadi tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Ada pembagian kekuasaan tingkat desa, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat, dan lain sebagainya. Kemudian ada rule of law. Itu harus tetap mengikuti sebagai prinsip daripada demokrasi Pancasila. Kemudian ada perlindungan hak asasi manusia. Ini adalah mutlak bahwa memang yang namanya HAM itu adalah milik individu orang dan tidak bisa diganggu gugat, dan itu adalah ada pelindungannya. Maka di sana ada pelindungan hak asasi manusia, tidak pandang bulu. Siapapun orangnya itu adalah
akan ada perlindungan tentang masalah HAM. Adanya partai politik yang lebih dari satu, tidak bisa dalam prinsip demokrasi hanya satu partai, itu harus lebih, karena di mana partai ini adalah merupakan sebuah kendaraan yang harus bisa untuk mencapai tujuan. Di Indonesia memang banyak yang namanya partai-partai. Adanya pemilu. Jadi pemilu itu adalah merupakan sebuah prinsip demokrasi. Mungkin kalian tahu dan sering mendengar bahwa pemilu itu adalah pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat, yang sudah tadi Bapak sampaikan adalah sebagai pesta demokrasi. Adanya pers yang bebas. Dulu sekarang peran pers itu terbatas. Tapi di masa demokrasi pers itu bebas. Artinya pemberitaan pun tidak ada pemelintiran, tidak ada seolah-olah dibuat-buat. Itu silakan sebebas-bebasnya tentang masalah pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Dan juga keterbukaan manajemen atau open management. Itulah anak-anakku sekalian yang terkait dengan masalah hakikat warga negara sistem demokrasi. Jadi kalau negara yang berdasarkan demokrasi, apalagi demokrasi Pancasila, ya itulah apa yang telah tadi Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang sangat singkat ini jadi paham. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.